Udah direkord. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang perancangan kontrak. Materi perancangan kontrak akan dipresentasikan oleh Dinda Resti Mulyani, Muhammad Nurhuda Aditama, Regina Srivania. Kepada pembaca materi pertama, Dinda Resti Mulyani, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dari kontrak. Menurut Saifuddin, kontrak dan perjanjian itu sama. Jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam KUH Perdata sebagai produk warisan kolonial Belanda, maka ditemukan istilah overeenkomst dan kontrak untuk pengertian yang sama. Sebagaimana dicermati dalam buku 3 titel kedua tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan, yang dalam bahasa Belanda ditulis Van Verbintenissen die Wet Contract of Overeenkomst Gouverneur Worden. Sedangkan menurut Ricardo Simanjuntak, kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Secara umum, kontrak adalah suatu peristiwa yang di mana satu orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Suatu kontrak itu sendiri lahir atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang berisi sekumpulan ketentuan yang nantinya harus ditaati oleh para pihak. Selanjutnya itu pengertian dari kontrak baku atau standar. Menurut Marian Darus Badrul Zaman, kontrak baku atau standar itu adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat-syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sedangkan menurut Sultan Remi Sahdaini, perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain. Menurut Abdul Qadir Muhammad, kontrak baku atau standar adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memakai istilah klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Adapun ciri-ciri dari kontrak baku tersebut, yang pertama yaitu proses pembuatannya secara sepihak, di mana pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat dari pihak lainnya. Yang kedua, pihak yang berkedudukan atau memiliki posisi tawar-menawar yang lebih lemah tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak. Yang ketiga, pihak yang memiliki kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah menyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa karena didorong oleh kebutuhan. Yang keempat itu kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dinda. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Regina. Kepada Regina dipersilakan. Baiklah. Perjanjian atau kontrak baku standar dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, perjanjian baku sepihak. Perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Kedua, perjanjian baku timbal balik. Perjanjian yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Pihak-pihaknya terdiri dari pihak kreditur dan pihak debitur. Yang ketiga, perjanjian baku ditetapkan pemerintah. Perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu. Next. Banyak yang berpandangan bahwa salah satu kekurangan dari perjanjian atau kontrak baku ini adalah masalah ketidakadilan. Apabila klausa atau isi substansi dalam perjanjian atau kontrak baku tersebut tidak seimbang, serta lebih menguntungkan satu pihak yang membuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih kuat saja, dan merugikan pihak lainnya yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah.
Oleh karena itu, perjanjian atau kontrak baku ini disebut sangat berat sebelah untuk pihak yang memiliki posisi tawar yang kuat. Faktor yang membuat perjanjian kontrak baku menjadi sangat berat sebelah adalah: 1. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar. Yang kedua, karena penyusunan perjanjian yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausa-klausa dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersifat take it or leave it. Klausula atau isi substansi yang menyebabkan berat sebelah dalam membuat perjanjian baku memiliki wujud: yang pertama, dicetak dengan huruf kecil. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak jelas artinya. Yang ketiga, tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca. Yang keempat, kalimat yang kompleks. Yang kelima, bahkan ada perjanjian baku yang tidak berwujud seperti kontrak atau kontrak tersamar. Saat ini, apabila mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka terdapat pasal atau norma hukum yang melarang untuk menggunakan klausa baku dalam membuat dokumen perjanjian atau kontrak disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Yang kedua, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Yang keempat, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat kontrak. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak itu sendiri. Setiap perancangan kontrak, baik itu kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata maupun kontrak yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam merancang kontrak. Adapun ke-10 prinsip tersebut meliputi: 1. Penggunaan istilah, 2. Prinsip kebebasan berkontrak, 3. Prinsip penawaran dan penerimaan, 4. Itikat baik, 5. Peralihan risiko, 6. Ganti kerugian, 7. Keadaan darurat, 8. Alasan pemutusan, 9. Pilihan hukum, dan 10. Penyelesaian sengketa. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan kontrak. Hal yang penting yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur esensialia, unsur aksidentalia, dan unsur naturalia. Sekian moderator. Terima kasih Dina. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abang Aditama. Kepada Abang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak. Yang pertama adalah bentuk perjanjian standar. Perjanjian standar atau biasanya disebut dengan standar kontrak adalah perjanjian yang ditentukan oleh satu pihak dan dituangkan dalam bentuk formulir. Yang kedua, pengakhiran kontrak. Dalam pasal 1266 KUHP Perdata ditentukan bahwa tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan keputusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas kontrak. Ketentuan ini bertujuan melindungi pihak yang lemah. Selanjutnya adalah kemampuan hukum para pihak, yaitu kesepakatan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Berikutnya adalah perpajakan.
Pada dasarnya, di dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban untuk membayar pajak pada negara, baik itu PPh, BPH-TB, dan bea materai. Selanjutnya adalah pilihan hukum. Dalam suatu kontrak yang berlaku secara internasional, pilihan hukum menjadi sangat penting dalam perancangan kontrak. Yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam setiap kontrak perlu dimasukkan klausul mengenai sengketa apabila salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi. Berikut adalah tahap-tahap perancangan kontrak. Yang pertama, kesepakatan para pihak, pembuatan kontrak dan penelaahan kontrak, negosiasi perancang kontrak dan penandatanganan kontrak, yang terakhir pelaksanaan dan sengketa. Nah, tahap perancangan kontrak adalah yang pertama, identifikasi para pihak. Tahap identifikasi para pihak merupakan tahap untuk menentukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak itu. Identitas para pihak harus jelas dan para pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk membuat kontrak sebagaimana ditentukan pada pasal 1330 KUHP Perdata. Berikutnya adalah perundingan atau negosiasi. Negosiasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perancangan kontrak, karena tahap ini merupakan tahap untuk menentukan objek substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Negosiasi ini memiliki dua corak, yaitu negosiasi dengan perunding lunak, soft bargainer, dan negosiasi dengan perundingan keras atau hard bargainer. Berikutnya adalah penelitian awal aspek terkait. Pada dasarnya, pihak-pihak yang membuat kontrak berharap bahwa kontrak tersebut dapat menampung semua keinginan yang menjadi hakikat kontrak tersebut secara terperinci dan jelas. Yang terakhir adalah pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU. Pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU merupakan nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat secara terperinci. MOU ini memuat berbagai kesepakatan para pihak dalam berbagai bidang, seperti di bidang investasi, pasar modal, pengembangan pendidikan, kesepakatan dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tahap perancangan kontrak. Tahap kedua dalam membuat kontrak adalah tahap perancangan kontrak yang memerlukan ketelitian dan kejelian para pihak maupun notaris. Tahap perancangan kontrak ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu berupa yang pertama perumusan dan pembuatan naskah kontrak. Dengan tahap ini, para pihak akan merumuskan dan membuat kontrak yang mana selanjutnya akan diserahkan pada pihak lain dan dikaji lebih mendalam. Selanjutnya adalah perundingan atau negosiasi lanjutan. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan pada pihak untuk mempelajari isi kontrak yang telah disusun. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui, pihak tersebut dapat mengusulkan untuk dirundingkan kembali. Berikutnya adalah pembahasan naskah akhir kontrak. Pembahasan naskah hasil kontrak merupakan tahap penyelesaian akhir, yaitu upaya untuk membereskan atau menyudahi naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak dan telah menyetujui naskah kontrak yang telah dirancang bersama. Yang terakhir adalah penandatanganan naskah hasil kontrak. Bagian akhir dari tahap-tahap perancangan kontrak ini adalah tahap penandatanganan kontrak, yang merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan atas segala substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya adalah tahap pasca perancangan kontrak. Setelah tahap pra dan perancangan kontrak, naskah kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak akan memasuki tahap pasca, tahap perancangan yang meliputi tahap pelaksanaan dan penafsiran, serta penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah pelaksanaan.
Setelah suatu kontrak selesai disusun dan ditandatangani oleh para pihak, barulah kontrak tersebut dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kontrak ini harus sesuai dengan substansi-substansi yang telah disepakati dalam isi kontrak tersebut. Berikutnya adalah penafsiran. Pada penafsiran kontrak dilakukan apabila dalam kontrak yang telah disepakati maupun dalam pengimplementasian kontrak terdapat kata-kata atau kalimat yang membingungkan, sehingga menimbulkan hambatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari para pihak. Penafsiran dalam kontrak diatur dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHP Perdata. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Dalam hal seperti ini, para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika timbul perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Penyelesaian sengketa ini biasanya diatur secara tegas dalam kontrak. Berikut adalah sistematika kontrak. Pada umumnya, kontrak terbagi atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Yang bagian pendahuluan ini terdiri atas sub bagian pembuka, description of the instruments, sub pencantum identitas para pihak, yang terakhir adalah sub penjelasan. Berikutnya adalah bagian isi. Bagian isi terdiri atas klausul definisi, klausul transaksi, klausul spesifik, dan klausul ketentuan umum. Yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup terdiri atas sub-bagian kata penutup, closing, sub-bagian ruang penempatan tanda tangan, lampiran apabila ada, status lampiran, dan isi lampiran. Penyelesaian sengketa bisnis pembuatan kontrak bisnis terdiri atas yang pertama, pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama melalui pengadilan, dan yang kedua alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Yang berikutnya, apabila mengacu ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi 5 cara, yaitu konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikutnya adalah the binding adjudicative procedure, yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu litigasi, arbitrase, mediasi arbitrase, dan hakim partikular. Yang terakhir adalah the non-binding adjudicative procedure, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Hal ini dibagi menjadi atas 6 macam, yaitu yang pertama konsiliasi, mediasi, mini trial, summary jury trial, neutral expert fact finding, dan yang terakhir early expert neutral evaluation. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Adit. Cukup sekian teman-teman presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.